Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebuah titik awal perubahan dalam pendidikan Indonesia, disusun oleh Irwan Ahmad Yani, Sarjana Teknik. Salam guru penggerak. Pendidikan tidak lepas dari peradaban manusia. Mulai dari awal manusia lahir, sudah ada sebuah pendidikan, karena sejatinya manusia butuh sebuah pendidikan agar bahagia di dunia dan di akhirat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Siswa adalah seseorang yang sedang melaksanakan pendidikan di bangku sekolah, yang hanya berhak untuk menerima materi pelajaran. Pemahaman siswa adalah kertas kosong yang harus diisi oleh guru. Jadi guru berusaha mengisi kertas kosong tersebut dengan segala materi atau segala hal tentang pengetahuan yang harus diketahui, sehingga siswa menerima beban yang berat. Pembelajaran lebih mengutamakan aspek kognitif dibanding budi pekerti. Pembelajaran menurut saya saat itu adalah sebuah sistem atau proses mengajar yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Dalam prosesnya, murid harus bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru, dan pada akhirnya materi yang sudah disampaikan akan dievaluasi setiap akhir pelajaran. Dan bila mana siswa ada yang belum sepenuhnya menerima materi pelajaran, maka akan dilakukan remedial ataupun pengulangan pembelajaran sampai siswa benar-benar mengerti dan memahami semua materi yang disampaikan oleh guru untuk persyaratan mereka naik ke jenjang berikutnya. Guru lebih mementingkan aspek kognitifnya karena ketercapaian kurikulum. Pemahaman guru sebagai pemberi atau senter dan siswa sebagai penerimanya. Jadi siswa hanya diam menerima apa yang disampaikan guru tanpa diberikan kesempatan siswa tersebut untuk mengeksplor dirinya. Guru hanya fokus terhadap transfer ilmu dan ketercapaian kurikulum. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Tujuan pendidikan adalah menuntun. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Memahami kodrat siswa, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya, seiring perubahan zaman, dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin lahir dan batin, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, tapi akan bersandar atas kekuatannya sendiri. Penerapan pembelajaran holistik sesuai ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu konsep atau sistem among, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani, dengan penerapan budi pekerti yang dilakukan di kelas atau sekolah, agar supaya dalam pembelajaran tidak lagi terjadi pemaksaan, melainkan menuntun bagi siswa agar dapat berkembang dengan selamat baik lahir ataupun batin, menyadari bahwa setiap siswa istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya, sehingga menempatkan siswa sebagai subjek, bukan objek. Pendidikan yang berpihak pada siswa. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah student centered. Istilah yang beliau gunakan adalah berhamba pada anak. Jadi, siswa bukanlah objek pembelajaran, harusnya dipandang sebagai subjek pembelajaran. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? 1. Melakukan diagnosis non-kognitif awal tentang gaya belajar, model pembelajaran, dan penugasan proyek sesuai yang diinginkan siswa. 2. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 3.
menciptakan belajar yang berpusat pada siswa. 4. Menciptakan pembelajaran dengan konsep bermain atau karya. 5. Berkolaborasi dan membuka ruang diskusi positif dengan warga sekolah dan stakeholder sekolah. Apa yang bisa saya terapkan dengan nyata pada kondisi sesuai dengan penerapan kelas? Dalam konsep melakukan diagnosis non-kognitif awal, yaitu melakukan pemetaan dan kesepakatan kondisi belajar, menentukan keinginan siswa terhadap belajar, sehingga siswa mampu menentukan proyek atau karya. Dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, upaya melibatkan siswa dalam membuat aturan dengan mengutamakan budi pekerti sebagai landasan berpikir, sehingga mampu memberikan dukungan siswa dalam belajar. Dalam menciptakan belajar yang berpusat pada siswa, usaha untuk membuat kelompok-kelompok kecil agar terjadi kolaborasi pembelajaran dan menentukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operating prosedur. Dalam menciptakan pembelajaran dengan konsep bermain atau karya, siswa diminta untuk membuat sebuah proyek atau karya yang sesuai dengan kurikulum, sehingga mampu menentukan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian dapat ditentukan materi, bahan, dan waktu pelaksanaannya. Berkolaborasi dan membuka ruang diskusi positif adalah berdiskusi dengan guru lain tentang pola pembelajaran dan berdiskusi dengan kepala sekolah serta sarana tentang materi dan bahan ajar. Demikian pemaparan saya, semoga menginspirasi guru semuanya. Salam, guru penggerak.